Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, eh, kita sebagai rakyat di negeri Indonesia tercinta ini betul-betul butuh ekstra sabar yang luar biasa banyak. Simpanan sabar kita harus bergudang-gudang untuk menghadapi tingkah pola para petinggi negeri ini yang semakin lama semakin menunjukkan kacau balau, jungkir balik, dan yang itu lagi masih mending. Kalau kacau balau, jungkir balik itu mohon maaf ya, ini walaupun sebetulnya tidak bisa ditoleransi ya, itu menunjukkan ketidakmampuan, kapasitas dan kapabilitas pejabat kita memang jauh dari bandrol yang diperlukan untuk mengurus sebuah negara besar seperti Republik Indonesia ini dengan 17.000 pulau lebih, dengan penduduk 270 juta lebih, dan ditambah lagi dengan persoalan yang begitu dahsyat. Tambah lagi persoalan COVID yang memang telah selain COVID itu mengerikan yang berbahaya, dan ini dia tadi sudah digunakan untuk tunggangan. Saya berkali-kali dalam video saya mengatakan dijadikan tunggangan. Nah, kalimat yang ketiga ini menurut saya, selain karena kapasitas dan kapabilitas yang memang jauh di bawah bandrol, mereka juga tidak punya empati terhadap penderitaan rakyatnya. Bahkan mereka kali-kali menggunakan COVID sebagai tunggangan. Para penguasa menjadikan COVID sebagai tunggangan untuk melanggengkan kekuasaannya. Berbagai gerakan aktivis, mahasiswa, buruh segala macam, tidak boleh kalian berkumpul, aksi demonstrasi segala macam, ini COVID, ini PPKM, kalian di rumah saja. Jadi memang ini betul-betul sudah diatur begitu rupa untuk melestarikan tunggangannya, dan untuk itu mereka kerahkan tentara, mereka kerahkan polisi, belum lagi Satpol PP, Disub dan sebagainya. Pokoknya intinya tidak boleh berkerumun, apalagi untuk melakukan aksi demonstrasi, menggugat, mempertanyakan, mengkritik kepada penguasa yang semakin amburadul dan ambiar. Jadi ini kombinasi, saudara, kita betul-betul dibutuhkan kesabaran yang luar biasa untuk memiliki gudang-gudang stok sabar yang banyak, karena kita memiliki 3 karakteristik pejabat penguasa kita: tidak kompeten, tidak kapabel, dan tidak punya hati. Sudah tidak kompeten, tidak kapabel, tidak punya hati. Anda bisa bayangkan hidup di sebuah negara yang para penguasanya seperti ini, tidak punya hati. Dan karena para petinggi tidak punya hati, maka di bawahnya pun ikut-ikutan. Anda bisa tonton berkali-kali berseliweran di media-media sosial, di smartphone kita ini, bagaimana para PPKM ya, maksud saya, itu petugasnya sangat-sangat arogan. Di Gunung Toli ada ibu-ibu di pasar, dagangannya diobrak-abrik. Dari mulut si ibu itu, orang Sumatera Utara khas Medannya itu keluar kalimat-kalimat yang saya mengerikan, memaki mereka, PKI anjing gitu sebagainya. Karena rakyat marah, memang mereka tidak bisa keluar rumah, tidak dikasih makan, baru mau usaha dioprak-oprak, belum lagi di sebuah pasar coba ditendangin semuanya, lempar-lemparin barang dagangan. Dosa apa mereka? Kalian membantu apa? Itu orang-orang kecil yang dengan sedikit uangnya mereka kumpulkan untuk belanja dagangan, kemudian dengan mengharapkan ada sedikit keuntungan mereka jual kepada pembelinya. Dan setelah peristiwa itu, kalau nggak salah ada pidato wali kota Tanjung Balai atau mengatakan bahwa yang kita bubarkan itu kerumunan, bukan pedagang. Itu wali kota bagus juga tuh pidato di depan stafnya itu ya, ada mungkin dari Disubnya, dari Satpol PP-nya. Yang kita bubarkan itu kerumunan, bukan pedagangnya. Lakukan dengan humanis. Wah, bagus sekali itu kalau diterapkan. Dan yang belum lama baru beredar lagi, ada seorang Satpol PP namanya Dani. Bapak siapa? Saya Satpol PP, saya punya wewenang, saya punya. Kemudian apa yang terjadi? Dia masuk ke sebuah rumah yang berfungsi sebagai kafe, dan video itu jelas-jelas menunjukkan bahwa tidak ada satu pengunjung pun. Tidak ada satu pengunjung pun. Mereka masuk karena mendengar suara musik, padahal pintunya sudah ditutup separuh, memang sudah tidak terima pengunjung. Tidak ada tuh pengunjung pun, memang banyak kursi banyak. Nah, itu kalau kata penjelasan yang kita tahu dari video-video ini, mereka sudah malam dan mereka sudah tutup.
Tidak ada satupun juga. Mereka katanya mau bikin konten video apalah, nggak ngerti ya. Tapi si Satpol PP dengan arogannya mendatangi seorang perempuan yang ternyata istri si pemilik dan dipukul. Pingsan, keluar ketubannya. Sedang hamil 9 bulan. Suaminya pun bertanya, ditampar. Kalian ini, Masya Allah. Kalian ini pegawai. Yang bayarkan itu rakyat gitu loh. Lalu kalian bertindak seperti mahasiswa di zaman Belanda. Hah? Yang lebih jahat, lebih ganas daripada Belandanya sendiri. Waduh, gila betul. Gila. Sekarang kita dengar kabar polisi sudah memeriksa 6 orang saksi terkait peristiwa ini. Namanya Dhani Ramandhani atau siapa, tapi sebenarnya DHANI. Ini gila saudara, gila sekali. Nah, dengan kondisi seperti ini ya, kita berharap ada perubahan yang lebih baik. Caranya macam-macam, tentu saja saya tidak ingin mengatakan yuk kita revolusi. Gimana caranya, ngumpul aja nggak boleh. Yuk kita demonstrasi, ngawur loh gitu. Yuk kita apalagi makar, nggak, kalau ada bobok bakar, bukan makar jagung, bakar ubi, bakar singkong, bakar ayam kalau ada ayamnya, nggak mau makar. Tapi kita berharap bahwa para penguasa kita tuh punya nurani dan melihat nuraninya sendiri, membaca nuraninya, mendengar hati nuraninya berkata-kata, kalian zolim. Oh saya itu zolim, oh saya itu kejam, oh saya itu jahat kepada rakyat saya mundur aja dah. Mungkin nggak? Mundur aja dah. Oke, soal mungkin nggak mungkin tentu saja semuanya serba mungkin, kecuali Anda makan kepala Anda sendiri, itu tidak mungkin, ya kan? Nah ini Bang Ahmad Rizal Fadilah, senior saya, rekan saya di FNN, sudah beberapa hari ini dimuat di Suara Nasional 2 hari yang lalu. Menteri Kabinet Jokowi sudah rapuh, para menteri akan mengundurkan diri. Menteri Kabinet Jokowi sudah rapuh, para menteri akan mengundurkan diri. Oke? Ini dia ya. Menteri Kabinet Jokowi rapuh, para menteri akan mengundurkan diri. Para menteri akan mengundurkan diri karena Kabinet Joko Widodo sudah rapuh. Para menteri merasa berat menjalankan tugas di bawah kepemimpinan Jokowi. Kabinet Jokowi sudah rapuh, pandemi menggerogoti imunitas menggerogoti kesolidan kabinet dan para menteri akan mengundurkan diri, kata pengamat Rizal Fadilah. Wah. Ada menteri yang pertama mundur akan berpengaruh pada menteri lainnya, apalagi jika mundurnya menteri tersebut atas inisiatif dari partai politik yang menaunginya. Bacaannya menjadi kompleks, efek domino sangat dimungkinkan, reshuffle yang dilakukan menjadi sia-sia, malah berujung pada kejatuhan pemerintah. Reshuffle sudah nggak diharapin. Rakyat nggak lagi reshuffle apapun nggak berguna selama komandannya orang yang tidak punya kapasitas dan kapabilitas. No, sorry banget ya. Mau ganti menteri berapa kali, siapa diganti jadi apa, selama komandannya tidak mempunyai kapasitas dan kapabilitas, selama komandannya tidak mempunyai visi yang jelas, selama komandannya tidak punya kemampuan menyelesaikan masalah, jangankan menyelesaikan masalah, mendefinisikan masalahnya apa yang terjadi pun sungguh-sungguh sangat diragukan. Jadi begitu Bang Rizal Fadilah ya. Kata Rizal, potensi atau layak mundur adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani karena anggaran negara sudah sangat mengkhawatirkan. Utang besar yang sulit terbayar dan utang baru hanya menggali kubur lebih cepat. Menggenjot pajak rakyat bakal memancing kemarahan. Anda percaya Sri Mulyani akan mundur? Gosipnya memang ada. Kita dengar-dengar Sri Mulyani sudah beberapa kali mau mundur. Tapi siapapun menterinya di tengah situasi seperti ini, menurut saya, disebut lagi sini ada Menteri BUMN Erick Thohir menyusul mundur akibat kegagalan BUMN yang hampir seluruhnya terlilit utang dan berkinerja buruk. BUMN gagal menjadi pengisi pundi-pundi kas negara. Erick wajar jika mundur karena disorot keras atas nirprestasinya. Nirprestasi artinya tidak punya prestasi, kata Rizal Fadilah. Menurut Rizal, Menteri Kesehatan Budi Gunadi jika punya rasa salah akan menyatakan tidak sanggup lagi menjabat sebagai Menkes. Penanganan pandemi menjadi tanggung jawabnya, ternyata ia tak lebih bagus daripada Terawan yang digantikannya. Lalu kata Rizal Fadilah lagi, Menhan Prabowo juga akan berhitung matang jika beberapa menteri telah mengundurkan diri dan rakyat mendukung pengundurannya itu. Dan rakyat mendukung pengundurannya itu, Bang Rizal, ente bisa aja.
Keluar dari kabinet adalah bagian dari cara untuk merehabilitasi diri Bapak Rizal Fadila. Yang mengatakan menteri asal PDIP seperti Yasona Lauli, Cahyokumolo, Pramono Anung, dan lainnya sebagainya sangat tergantung pada perintah Megawati. Itu pun melihat tingkat ketegangan Megawati dan Jokowi yang saat ini tampak tidak akur-akur amat. Petugas partai yang bermimpi menjadi petugas siapa saja memakainya. Saudara sekalian, saya mohon maaf Bang Rizal, saya sering kagum dengan artikel Anda, sering setuju mengamini, dan kalau sekarang saya angkat artikel Anda dalam podcast saya bukan bermaksud saya setuju dengan Abang. Karena menurut saya Bang, Masya Allah, Abang nih orang baik, terlalu jujur, sehingga Abang menilai orang-orang lain seperti Abang jujur dan baik. Aduh, ini mohon maaf, ini kebanyakan kesalahan utama orang-orang baik ya, Bang Rizal, mohon maaf. Kesalahan utama orang-orang baik adalah ini. Mereka terlalu baik sehingga melihat dan menilai orang lain itu sebaik dirinya, sejujur dirinya, setulus dirinya. Dan Bang Rizal, mohon maaf untuk kali ini Abang termasuk kelompok yang ini. Bang Rizal Fadila maksud saya ya, bukan Rizal Ramli. Walaupun Bang Rizal Ramli juga punya penyakit yang sama, penyakit orang baik. Sorry Bang Rizal. Rizal Fadila, Rizal Ramli. Jadi gini Bang Rizal Fadila, begini ya saya katakan, Anda sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Kesehatan siapa tadi, Budi Gunadi Sadikin, Anda sebut lagi Menteri Pertahanan Prabowo, Anda sebut Menteri-Menteri PDIP ya. Aduh Bang Rizal, saya mau ingatkan lagi ya, Menteri itu jabatan prestisius, oke? Menteri itu jabatan prestisius yang walaupun gajinya cuma 19 juta, tapi punya wewenang, kekuasaan yang amat sangat besar, dan itu memberikan kepuasan secara psikis, secara psikologis pada yang bersangkutan, dan secara ekonomis kepada yang bersangkutan. Nah, berkuasa itu dahsyat Bang Rizal Fadila, dahsyat. Berkuasa itu dasar, dan saya sungguh sangat meragukan para menteri itu mau mengundurkan diri, walaupun mungkin hati nurani mereka yang masih hidup, yang masih ada, yang masih hidup ya, melihat bahwa ini negara kacau balau, amburadul, ambiar. Mungkin juga mereka merasa bahwa pimpinannya, bosnya juga tidak memiliki kemampuan sama sekali yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin negara yang begitu besar dan begitu banyak masalahnya. Dan seperti yang Anda katakan Bang Rizal Fadila, kalau saja mereka merasa itu semua, mereka akan mundur. Tapi mohon maaf Bang Rizal, saya paham betul karakteristik para pejabat kita. Untuk mencapai posisi itu mereka menghalalkan segala cara. Mereka bisa menghalalkan segala cara, dengan segala macam cara yang Anda bisa pikirkan. Mereka bisa jauh melampaui dari yang Anda pikirkan cara-cara itu. Oke? Karena mereka punya ambisi-ambisi, punya misi-misi, punya tugas-tugas. Kalau dia orang partai, dia punya misi untuk mencari setoran kepada partainya. Walaupun bisa saja kalau dapat 10 disetor ke partai 6, 7 atau berapa, sebaliknya 3, 4 dan sudah dikantongin dia sendiri. Itu sangat-sangat mungkin, ya kan? Itu yang pertama. Kedua, dia hormati itu sesuatu yang manfaat, benefit intangible yang luar biasa. Dibukain pintu, disebut namanya, datang ke Bandung dikasih suguhan organ tunggal dan marah-marah. Menteri Sosial Risma, Masya Allah, cuma disuguhi organ tunggal, tak tendang. Aduh, ngapain juga gitu loh. Mau apa gitu, ngamuk-ngamuk soal dapur umum, soal telur rebus, dan mengancam warga, saya tidak bisa memecat kalian, tapi saya bisa mengirimkan kalian ke Papua. Ya orang Papua marah lah. Emang Papua buangan apa gimana gitu loh. Ini kan kata-kata itu kan menunjukkan rasa superioritas yang luar biasa, dan sorry banget, ini menunjukkan karakter para penjajah kita zaman dulu. Belanda itu kalau menghukum para pimpinan, pimpinan pergerakan Soekarno dan sebagainya itu, diancam dibuang ke Digul, Boven Digul di Irian di Papua. Aduh, dan ini diwarisi oleh seorang, saya ngomongin Risma, sorry. Saya kembali ke soal tadi, sorry banget. Bang Rizal Fadila, sorry. Jokowi memang rapuh, yes, ya.
Jokowi mengrapuya seperti kata Bang Ridal Ramli, Jokowi hanya hebat di mata para buzzer. Para pendukung Jokowi adalah para buzzer yang menyebarkan fitnah, menyebarkan halusinasi, menyebarkan berita bohong, memutarbalikkan fakta, mendukung, memuji-muji junjungannya, dan menghancurkan orang-orang yang beroposisi, pihak-pihak yang beroposisi kepada Jokowi. Bukan dari sisi substantif, bukan dari sisi konten-konten, tapi dari sisi-sisi yang lebih pada personal, dengan diksi-diksi yang norak, memalukan, menjijikan, dan jauh dari peradaban manusia. Jadi Bang, Jokowi rapuh, yes. Bagaimana tentara polisi, saya tidak paham, itu di luar pengetahuan saya. Walaupun saya mendengar ini itu segala macam, tapi saya tidak paham itu. Apakah mereka betul-betul loyal atau semata-mata karena sedang ikut nempel kekuasaan, itu saya tidak tahu. Tapi di kalangan sipil sudah hampir pasti seperti itu. Mereka tahu ini kapal akan tenggelam. Sorry istilah saya ya. Mereka tahu ini kapal akan tenggelam, saudara. Baik menterinya, para dirjennya, salah satu dan seterusnya, mereka mungkin tahu. Tapi mereka tetap mengatakan, kalau masih bisa menjarah, kenapa saya harus tinggalkan kapal ini? Gitu loh. Kalau bisa masih menjarah, kenapa mesti pergi? Itu Bang Rijal Fadil lah. Penjara ini dari segala macam sisi ya. Sisi tadi saya katakan dari sisi psikologi, sosial dan sebagainya, dan sisi ekonomis. Dan semua itu akan berputar pada dua ujung, yaitu mengumpulkan uang untuk berkuasa untuk mengumpulkan uang. Karena semuanya kan berputar di situ. Anda mau jadi apa, Anda harus bayar. Anda nggak punya duit, Anda ngutang dengan para bohirnya, dengan para bohir itu apa ya, toke, sponsor. Itu antara uang kumpulkan untuk dapat berkuasa untuk mengumpulkan uang. Di luar sisi psikologis tadi ya, sosial tadi, dihormati, ditakuti karena suka mengancam-ngancam dan sebagainya. Bang Rizal, saya sepakat dengan Anda bahwa Jokowi sudah rapuh, ya. Dan saya sepakat seperti kata banyak sekali rakyat kita dan netizen kita yang wakil rakyat netizen, bahwa sekarang pun sudah bergema 2021 ganti presiden. Nah, seperti waktu 2019 kemarin ya, sudah banget. Belum tagar-tagar lagi. Jokowi tidak mampu, Jokowi mengibarkan bendera putih dan sebagainya. Banyak sekali. Ya, belum lagi anak-anak mahasiswa dengan Jokowi the king of lip service, Jokowi juara umum ketidaksesuaian antara perkataan dan perbuatan. Banyak sekali. Dan rapuh. Tapi berharap atau memprediksi para menteri mundur, menurut saya sah saja. Bang Rijal Fadil sah, boleh punya prediksi, boleh, tapi menurut saya jauh kecuali udah benar-benar kritis seperti yang dilakukan oleh Ginanjar dan kawan-kawan 14 menteri kepada Pak Harto betul-betul saat krisis tahun 98. Itu mungkin akan terjadi. Tapi jangan lupa, Ginanjar dan kawan-kawan yang mundur itu adalah menteri-menterinya Soeharto yang begitu lama menjabat, sudah menikmati begitu banyak kekuasaan, fasilitas dan sebagainya. Jadi mereka membaca betul ini kapal betul-betul berkaram, mereka pergi. Dan hari ini saya rasa bacaan para menteri belum sampai ke sana, bahwa kapal ini betul-betul mau karam, belum sampai ke sana. Jadi prinsip kalau masih bisa menjarah, kenapa harus pergi, itu saya kira masih tetap ada pada mereka. Sorry Bang Rijal Fadil ya. Boleh dong kita beda pendapat. Boleh. Oke, dari saya Edi Mulyadi untuk FNN. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.